Pemirsa, para pelaku industri di Indonesia memilih bersikap realistis dalam menghadapi ekonomi pada kuartal ketiga di tahun ini, di mana kecepatan, ketepatan, dan langkah implementasi stimulus masih menjadi kunci utama guna menepis ancaman resesi di akhir September 2020. Para pelaku industri di Indonesia memilih bersikap realistis dalam menghadapi ekonomi pada kuartal 3 tahun ini, di mana kecepatan, ketepatan, dan langkah extraordinary implementasi stimulus masih menjadi kunci utama guna menepis ancaman resesi di akhir September 2020. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyatakan bahwa kepercayaan diri konsumen untuk melakukan konsumsi dapat menjadi kunci, khususnya bagi para pengusaha di kelas menengah dan atas yang masih ragu memulai bisnis meski pemerintah telah menyuntikkan dana langsung kepada masyarakat. Sementara itu, Kamar Dagang Indonesia berpendapat pihaknya cukup realistis bahwa pertumbuhan produk domestik bruto akan terjadi penurunan pada kuartal 3 tahun 2020. Namun demikian, pihak Kadin berharap penurunan tersebut tidak akan sampai ke zona merah. Adapun beberapa subsektor manufaktur yang dapat menjadi pendorong ekonomi, di antaranya ialah industri yang memproduksi non-durable goods atau barang-barang konsumsi seperti makanan dan minuman, industri farmasi, serta industri alat kesehatan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review, dan di segmen ini kita akan berbincang bersama dengan Bapak Agus Pambagio yang merupakan pengamat kebijakan publik, dan kita masih membahas topik pengusaha hadapi ancaman resesi dan juga kebijakan-kebijakan apa yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah terhadap meminimalisir dampak dari ancaman resesi terutama dari COVID-19. Kita sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Agus Pambagio yang merupakan pengamat kebijakan publik. Pak Agus, apa kabar Pak? Baik, selamat pagi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Agus sudah meluangkan waktu di IDEX Channel. Pak Agus, sebelumnya kita sudah berbincang Pak dari sisi para pelaku usaha APindo terkait juga dengan peluang terjadinya resesi dan langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sampai sejauh ini. Kalangan pelaku usaha menilai kita tidak akan fokus kepada negatif tidaknya pertumbuhan ekonomi, tapi lebih fokus kepada bangkit kembali ketika negatif itu terjadi, begitu Pak Agus. Dari pandangan Anda, bagaimana Anda melihat sampai sejauh ini kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, tidak hanya dari meminimalisir dampak dari COVID-19 dari sisi penyebarannya dalam hal ini, kemudian juga kebijakan-kebijakan untuk mencegah supaya perekonomian Indonesia tidak terjun terlalu dalam Pak di kuartal-kuartal selanjutnya? Ya, begini, saya bukan ahli keuangan, tapi saya lihat dari sisi kebijakan ya. Dari diskusi saya dengan ahli keuangan, pasar modal dan sebagainya, kan defisit sekarang sudah mendekati minus, sudah lewat dari minus 7 ya. Nah, nanti bisa akhir tahun bisa di atas 10, dan itu kita nanti sudah resesi. Nah, hal ini memang menjadi persoalan adalah sebetulnya stimulusnya, yang selama ini menurut beberapa ahli keuangan dan juga DPR, begitu, Komisi 11, bahwa stimulus itu sebetulnya belum terlalu ada. Ada sedikit yang katanya dibeli BI dengan bunga 0%, yang menurut saya juga masih kecil sekali. Ya, jadi stimulus yang selama ini disampaikannya diambil dari APBN yang sudah disetujui tahun 2020 itu, ya, dipindah-pindahkan saja. Sehingga sekarang ini kan yang menurut saya yang penting adalah kebijakan bagaimana menghidupkan rakyat bawah bisa bertransaksi. Artinya mereka harus dapat uang tunai untuk belanja. Supaya ekonomi di bawah itu jalan. Nah, itu bisa dilakukan biasanya menurut saya, dan setelah diskusi dengan beberapa teman keuangan, ekonom dan sebagainya, dari sisi kebijakannya memang sebaiknya mesti diambil tindakan. Mau diapakan? Kita ini mau loan, pinjam uang, atau mau quantifying easing atau cetak uang. Ya, menurut saya dari sisi kebijakan, ya cetak uang yang paling pas. Karena apa? Uang itu akan beredar di bawah. Kalau kita pakai utang, uang itu akan beredar di atas. Ya kan, di atas dengan lalu diberikan bansos dan sebagainya, yang datanya sampai hari ini masih belum jelas. Meskipun sudah ada Perpres 39 tahun 2019 soal satu data Indonesia yang ada di Bappenas. Nah, menurut saya ini menjadi kritikal menghidupkan yang bawah sehingga supaya ekonomi itu jalan. Kalau itu tidak ada, saya khawatir inflasinya minusnya padahal menjadi semakin melebar.
meskipun sudah dilepas di atas 3%, tapi tetap saja kan mengembalikannya itu sulit. Ini yang penting sekarang bagaimana rakyat bisa hidup, itu dulu. Kebijakannya harus ke arah sana. Baik, sebelumnya pemerintah sudah memberikan berbagai macam stimulus ini, Pak Agus, pemberian bantuan kepada UMKM tanpa bunga, kemudian juga memberikan stimulus bagi mereka untuk karyawan non-BUMN di bawah gaji 5 juta, Pak. Ya, apakah ini masih... Itu stimulusnya kan gini, stimulus itu kan harusnya adalah tambahan uang, tambahan dana di luar APBN. Itu baru dibilang stimulus. Nah sekarang kebanyakan hanya realokasi di APBN kan. Kan yang utang dengan bunga 0% dibeli BI itu kan juga tidak besar. Saya menghitung dengan beberapa teman-teman itu kira-kira minimal kita perlu 1.000 triliun untuk disebar di bawah supaya ekonomi jalan, dan juga perusahaan-perusahaan yang untuk menahan perusahaan supaya tidak PHK. Artinya ada beberapa pengeluaran perusahaan itu yang harus ditanggung oleh pemerintah, misalnya iuran BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, itu jangan lagi yang 1-2% dibayar oleh perusahaan, tapi dibayar oleh pemerintah, subsidi listriknya dan sebagainya. Nah itu hanya bisa kalau itu tadi ada stimulus yang real stimulus, bukan realokasi anggaran di APBN. Baik, Pak Agus, menarik, kita akan jeda kembali terlebih dahulu, Pak Agus. Nanti kita akan lanjutkan. Saya cukup tertarik ini dengan kebijakan untuk mencetak uang yang beredar di masyarakat bawah. Kita akan coba bahas nanti, Pak Agus, dari pandangan Anda, seberapa efektif kebijakan ini ketika dijalankan begitu. Dan pemirsa, bersama kami, Marka Review akan segera kembali sesaat lagi.